Semua Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan acara kita yang ketiga. Pada kesempatan ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita, nama Pak Dr. Agustinus Anung Widodo, jabatan beliau peneliti Madya 4C, beliau pakar penangkapan ya, pernah melakukan penangkapan ikan dengan beberapa negara di Samudra Atlantik. Instansi Puslitbang Perikanan, Badan Litbang, alamat lengkap Jalan Pasir Putih 1, Ancol, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi sesuai dengan materi yang ada pada kesempatan ini akan disampaikan pengenalan dan pemanfaatan alat penangkapan ikan ramah lingkungan. Ini sebetulnya sebagai alat tangkap alternatif dengan adanya Peraturan Menteri Kelautan Perikanan nomor 2 tahun 2015. Kalau Peraturan Menteri nomor 2 itu apa isinya Bapak Ibu? Gimana Pak? Ya. Iya, larangan penggunaan alat tangkap pukat hela, trol, dan pukat tarik, seinet. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu sebagai penyuluh perikanan nanti biasanya kan sering ketemu di sama nelayan-nelayan ya. Jadi sebagai alternatif pengganti alat tangkap yang dilarang, cantrang, itu kira-kira apa? Yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, alat tangkap yang ramah lingkungan, sebetulnya banyak Pak ya, alternatifnya itu mungkin bisa gillnet milenium itu bisa yang untuk demersal, ada untuk yang pelagik, kemudian juga ada pancing rawe ya, untuk kalau rawe dasar bisa untuk menangkap ikan karang, kakap merah, atau mungkin kerapu. Termasuk juga yang disarankan alternatif penggunaan bubu. Kemudian kalau kita lihat di daerah Sulawesi, di Bitung, ada yang dari Bitung Pak? Itu banyak menggunakan alat tangkap apa sana? Bitung. Di sana banyak pull and land ya. Jadi banyak menggunakan pull and land dan hasil tangkapannya biasanya yang paling banyak adalah ikan cakalang. Kemudian juga ada alat tangkap porsen. Kalau porsen mungkin banyak yang beroperasi di daerah mungkin Kalimantan ya. Kemudian longland juga banyak, termasuk salah satu alat tangkap yang selektif. Yang tertangkap adalah ikan-ikan yang besar seperti tuna dan lain sebagainya. Nah, itulah kira-kira gambaran ya yang nanti akan disampaikan secara jelas oleh narasumber kita dengan adanya keputusan atau Peraturan Menteri nomor 2
tahun 2015 itu kira-kira penggantinya itu apa dengan adanya larangan penggunaan alat tangkap cantrang yang walaupun sampai saat ini sebetulnya masih ada yang pro kontra ya. Jadi banyak istilahnya daerah atau nelayan yang tidak setuju dengan adanya pelarangan itu. Oleh karena itu kita sebagai istilahnya aparat pemerintah, jadi kita harus seandainya nanti di lapangan ditanya oleh nelayan harus bisa menyampaikan alternatif alat pengganti cantrang itu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, jadi nanti secara rinci nanti akan disampaikan oleh narasumber kita terkait dengan alat penangkapan yang ramah lingkungan. Kepada Pak Anung kami persilahkan Pak. Mungkin lebih kurang 30 menit ya Pak Anung. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadi Istrianto. Terima kasih juga untuk teman-teman dari BPSDM ya Pak ya, yang mengundang kami untuk bisa sharing menyamakan persepsi lah dengan teman-teman penyuluh, karena kita kan satu keluarga besar, jadi paling tidak harapan saya tidak ada leks pemahaman atau tidak ada perbedaan pemahaman yang terlalu jauh antara yang kita tahu dan bapak-bapak tahu, karena keluarga kan harus begitu kan. Kan kira-kira begitu, paham saya begitu. Makanya saya senang sekali sore ini ketemu dengan Bapak Ibu. Tadi nama saya sudah dikenalkan oleh Pak Kadi, saya Anung Widodo Pak. Beberapa sudah pernah ketemu saya mungkin karena saya termasuk salah satu yang sering ke daerah untuk melakukan atau paling tidak bergabung dengan teman-teman SDI untuk memberikan kayak semacam pemahaman tentang statistik, lalu bagaimana cara mengidentifikasi ikan dan sebagainya. Banyak program-program yang sangat ini. Saya ingat Pak Chandra ya, dari Sumatera Barat, saya pernah ketemu. Mungkin yang lain juga, jadi kalau yang baru ketemu, selamat berjumpa, dan kalau yang sudah pernah ketemu, selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan sore ini kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih dari apa yang akan kita sama-sama sampaikan. Judulnya jadi gini, saya tadi pagi jam 9 memperoleh disposisi dari Pak Kapus, Pak Doktor, Profesor Doktor, lupa namanya, siapa namanya Pak? Betul, mudah, saya cuma pancing aja barangkali. Jadi cukup terkenal namanya Profesor Hari Eko Irianto. Dulu adalah kepala di sini, kepala balai besar di sini. Sekarang menjadi kepala balai kami di Puslit Bangkan. Pernah dengar kata-kata Puslit Bangkan? Mestinya kalau yang pegawai lama tahu, karena dulu itulah nama lama Pak. Jadi nama lama ini Puslit Bangkan, kantornya di sini. Lalu kita nanti ada perkembangan dari Puslit Bangkan itu di bawah pertanian. Ada perkembangan menjadi KKP kita. Dulu belum KKP, dulu ada satu saya lupa namanya. Kita dibawalah ke sana. Yang dulu levelnya cuma Direktorat Jenderal Pak, itu menjadi kementerian. Jadi yang dulu levelnya eselon 2 menjadi eselon 1. Yang eselon 3 banyak menjabat eselon 2, kan begitu anunya. Perubahan begitu cepatnya. Nah, tadi pagi jam 9 saya memperoleh disposisi dari kepala saya, bos saya untuk menghadiri kegiatan ini. Saya kira cuma menghadiri, tiba-tiba katanya suruh jadi narasumber, saya kaget lagi. Saya kan nggak siap gitu loh. Saya pagi-pagi sudah dengan mindset lain lah. Saya tidak mau kerja yang ini kan. Tiba-tiba beliau nyuruh saya, oke. Saya bilang materinya apa? Materinya katanya pengenalan dan pemanfaatan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Saya mikir lagi, oke. Oh ya, saya baru ingat lagi akhirnya kan, karena tadinya saya nggak berapa siap. Saya ingat saya punya materi yang kemarin Bapak Ibu pernah ini barangkali. Dengarkan kalau Ibu Puji Astuti meledakkan kapal di sana. Di apa? Daerah apa ini, Pak? Bukan yang selatan. Yang kapalnya ditangkapnya di sana tapi dibawa ke Pangandaran.
Jadi sebelum itu diledakkan, saya diminta untuk menjelaskan apakah alat yang digunakan ramah lingkungan atau tidak. Nah, untuk mengejudge atau menghakimi bahwa memang pantas ditenggelamkan kalau alatnya tidak ramah lingkungan, tapi ternyata dia alatnya ramah lingkungan karena dia cuma gillnet. Dan itu tidak nangkap di sini, kayak gitu-gitulah ceritanya. Tapi oke lah. Nah, dan akhirnya saya terima, saya siang ini mungkin saya akan share saja dengan teman-teman, karena teman-teman juga saya yakin banyak yang sudah paham apa itu alat tangkap. Jadi saya nanti akan berikan penyegaran saja. Lalu ekspektasi seperti yang disampaikan Pak Kadi Strianto tadi, mungkin saya tidak akan bisa detail sampaikan di sini, tetapi saya bisa memberikan anunya. Apa misalnya ada pertanyaan terkait dengan alat tangkap cantrang dan sebagainya, Pak, penggantinya apa? Kebetulan saya salah satu yang diminta untuk kemarin melakukan assessment, Pak. Kira-kira alat-alat apa yang bisa jadi mungkin saya tidak masukkan di sini, materi di sini, karena memang tadinya saya berpikir bukan itu yang akan harus sampaikan. Tapi nanti kalau diskusi tentang itu, ntar kita bisa juga kita lakukan diskusi untuk itu. Kalau dibutuhkan. Jadi nanti saya akan sampaikan begini saja, pengenalan alat-alat tangkap dulu, lalu standar-standar alat tangkap yang harus ramah lingkungan seperti apa. Itu yang akan sampaikan. Nanti mungkin diskusi kita bisa tidak dari sini, boleh dari sini. Mudah-mudahan saya bisa bisa memberikan sedikit sharing kepada dengan bapak-bapak. Dan kalau tidak bisa, dengan senang hati saya akan kirim dengan email nanti. Nanti saya minta emailnya, saya akan berikan penjelasan lewat email. Nggak apa-apa, itu biasa terjadi karena sekarang kan dunia ini sudah ini seperti ini. Sekarang kan kita direkam dan seluruh Indonesia tahu. Ini sangat baik menurut saya begitu. Karena efisiensi banyak sekali yang bisa diperoleh dari kegiatan-kegiatan seperti ini. Maksud saya direct recorder seperti ini. Oke, baik, saya akan mulai dari judul yang dimintakan dari panitia ini adalah pengenalan alat penangkapan ikan ramah lingkungan. Oke, ini saya inginnya hanya penyegaran saja karena bapak-bapak sudah kenal juga alat itu dan kita ingat kembali lah. Daripada bapak baca ulang, saya akan tadi udah nyiapin. Beberapa bulan yang lalu saya udah nyiapin bahannya, jadi nanti bapak ibu bisa pakai. Lalu ini saya untuk sebagai pengantar diskusi. Artinya apa? Dari sini nanti bapak baca ini. Nama saya Anung Widodo, saya kerja di Puslitbang Perikanan. Ini email saya. Anytime ibu bapak ingin berkomunikasi dengan saya lebih intens untuk hal-hal penangkapan atau perikanan, saya dengan senang hati akan membantu. Karena memang salah satu tupoksi kami adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat terkait teknologi, Pak. Itu yang paling Anda, Bapak ini. Oke. Ini adalah, saya lahir di Purbalingga, Ada yang pernah tahu Purbalingga di mana? Jawa Tengah, oke. Saya lulus AUP, Sarjana Muda tahun 83. Setelah lulus AUP, saya dulu seniornya Pak Kadi Strianto satu tingkat. Saya di bawah kapusnya bapak-bapak. Pak Endang Swedi itu kakak kelas saya satu tingkat. Jadi antara Pak Endang Swedi dan Pak Kadi. Ini lifting saya. Kebetulan sekali, untung juga nih nggak ada yang sama ya. Jadi kita nggak pernah ini kan. Oke, sekarang pekerjaan saya adalah peneliti. Lulus AUP, saya jadi nelayan, Pak. Saya berdiri ya. Saya jadi nelayan cukup lama. Tahun 90-an saya baru masuk pegawai negeri. Saya lulus AUP tahun udah lama banget ya. Jangan-jangan ada yang belum lahir. Saya udah oke. Lalu saya sekarang bekerja di Puslitbangkan, peneliti Maja, atau barangkali kalau kita mau setarakan dengan ini 4C, ya belum tinggi lah. Di bidang teknologi penangkapan dan sumber daya perikanan. Lalu institusi Puslitbangkan, ada Badan KB dan ini nomor telepon saya. Anytime siapa yang mau telepon saya, dengan senang hati saya akan menjawab. Yang penting saya yang tempo hari pelatihan, saya takutnya begini, telepon saya tidak kenal suka saya bingung begitu. Tapi kalau langsung sebut ini saya akan ingat. Next. Oke. Sebelum kita masuk, saya kira seperti saya sampaikan, kita ingin refreshing, kita ingin sharing, kita ingin memberikan pemahaman yang sama agar tidak ada lacking, tidak ada perbedaan di antara kita sebagai keluarga ini. Bapak-bapak, keluarga saya keluarga Pak Kadi dalam hal perikanan. Jadi begini Pak, jadi ada satu nama standar yang Bapak Ibu suka lupa. Kan kita selalu bilang alat penangkapan apa?
ini adalah sesuai dengan ini, sesuai dengan Capman yang kita punya 06, namanya alat penangkapan ikan atau disebut api. Jadi ini penting buat kita, buat penyuluh. Jadi apa sih itu api? Karena memang seringkali kita cuma menyebut pendek, tapi ada nama yang memang sudah standar yang kita maktubkan dalam undang-undang atau apa ini undang-undang Capman, namanya alat penangkapan ikan. Jadi ini udah standar nama. Kalau kita mau bicara alat penangkapan ikan, rujukannya banyak. Kita bisa merujuk Capman kita yang memang kita punya, lalu kita juga punya katalog fishing gear dan desain yang dikeluarkan juga oleh KKP, tepatnya di BPPI. Tetapi kalau kita mau sedikit berbahasa Inggris, tersedia di FAO. Tapi prinsipnya adalah dia hanya menceritakan alat tangkap ikan adalah AB. Ikan ini ya tidak masuk untuk nelayan. Bapak harus menggunakan yang dari sini. Karena ini sangat lokal. Misalkan pulsen di Pariaman, pulsen di Sibolga. Ini ada Pak di semua Pak, dengan desainnya. Dengan cerita macam-macamnya di situ. Spesifikasinya seperti apa dan apa. Jadi saran saya dijatuhkan alat dijatuhkan. Ya siapa yang larang kita berpikir lain kan? Tapi pada saat kita memberikan pemahaman terhadap orang yang kita suluh, kita harus punya standarnya apa begitu. Oke. Nah, ini adalah pukat cincin yang masuk dalam kelompok surrounding net. Jadi kalau kita nanti dilihat di buku SNI ini ada gambar-gambar seperti ini. Pukat cincin itu prinsipnya adalah begini Pak. Mungkin banyak yang sudah tahu, tapi tidak apa refreshing namanya. Jadi kalau kita membuat pukat cincin Pak, ada pekerjaannya begini Pak. Jadi ini kapal ini ada yang pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal. Bapak Ibu, sekarang ada istilah kalau membaca peraturan peraturannya saya lupa. Pukat cincin atau PS Pursen di Indonesia dibagi dua. Pukat cincin pelagis kecil dan pukat cincin pelagis besar. Ini membingungkan juga karena kadang-kadang pukat cincin pelagis kecil menangkap juga ikan gede, ikan-ikan kayak tongkol, tuna, itu kelompok pelagis besar. Tetapi pukat cincin pelagis besar juga karena nangkapnya di pinggir, dia sering juga mendapatkan ikan pelagis kecil. Nah, yang menarik, ada yang dari Sibolga enggak? Jadi di Sibolga begini kejadiannya, kan Indonesia ini masuk anggota namanya IOTC, Indian Ocean Tuna Commission. Itu adalah yang mengurus tuna di daerah. Tapi konsep kerjanya begitu. Keramah lingkungannya, tidak ramahnya Pursen di situ. Sesungguhnya setiap alat tangkap itu ramah pada ramah pada konteksnya Pak. Tapi pada saat menangkap hal-hal yang tidak jadi akhirnya hampir semua alat tangkap karena di Indonesia ini multi spesies sering tidak ramah dari jenis yang tertangkap dan dari ukuran yang tertangkap. Oleh karena itu nanti kita melakukan beberapa treatment lah. Ini adalah surrounding net atau yang ini. Next, ini yang dua kapal. Jadi yang tadi kan ada yang itu satu kapal yang kayak di Sibolga itu biasa. Indonesia cuma dua kapal tapi tidak sebesar ini. Ada yang dari Perigi? Oh di mana Pak? Sorry? Trenggalek. Berarti itu orang Jawa Timur atau orang Bali kali. Jadi di Trenggalek itu ada kapal pukat cincin yang dioperasikan oleh dua kapal. Inilah hasilnya. Jadi yang satu muter ke sana, yang satu bertahan. Tapi ini tradisional. Dia hanya nangkap ikan-ikan kecil, pelagis kecil, bukan ikan kecil. Paling gede tongkol lah Pak. Tuna neritik tongkol itu. Ini banyak ditemukan di Perigi Trenggalek. Oh iya, ini pinter ini pasti ada yang pergi Trenggalek itu ya. Oke. Tapi ini yang skala besar ini ada banyak nun jauh di sana. Tapi bapak-bapak perlu tahu aja. Ini nanti bisa di-copy bagaimana gambar-gambar ini. Next one. Oke. Jaring lingkar tanpa kerut. Jadi begini Pak. Kita kan sekarang ribut cantrang ya Pak ya. Sebenarnya itu termasuk dalam kelompok mestinya jaring lingkar tetapi tidak menggunakan ini kerut. Jadi tarik ininya Pak. Sampai Jadi kita namanya aslinya yang namanya jaring cantrang yang saat ini dilarang, aslinya sebenarnya
boleh dibilang ramah lingkungan nih. Awalnya. Tapi tahu nggak Bapak permasalahannya yang agak-agak ini? Kalau Bapak-Bapak perhatikan di utara Jawa atau di mana, kalau Bapak melihat alat trol kecil yang ada siwakannya, ada outerboardnya, Bapak tanya, pasti dia ngakunya kalau nggak dogol cantrang kan? Dan ini marak banget Pak, serius banget anunya, banyaknya begitu. Sehingga mungkin, aku juga nggak tahu konsep dasarnya kenapa keluar permen berapa tadi, saya hanya menduga udah terlalu crowded perairan kita sehingga sudah dilarang dulu sampai betul-betul ada yang bertanggung jawab. Maksudnya ada gini, kalau orang itu tidak nakal, pasti dia akan tidak bermasalah. Tapi kalau nakal kan pasti dia tidak akan mengoperasikan lagi. Kan begitu. Jadi yang namanya aslinya pola dari cantrang, dogol, lalu ini begini Pak. Jadi dia ada jaring kira-kira panjangnya ini bisa 500 meter, bisa 800 meter ini. Lalu ada apa namanya? Ada kantong di sini. Dia pasang jaring di sini, dia pasang tali ke sana, lalu dia pasang kantongnya, pasang ini. Nanti ini ditarik pakai gardan. Kapal itu berhenti, terus apa namanya? Kapal itu nggak jalan. Kapal itu berhenti narik talinya, Pak. Sampai ujung sini nih, sampai akhirnya mendapatkan ini terkumpul ikan di sini, nanti baru diangkat. Itu yang sejatinya originalnya itu begitu. Tapi sekarang kan itu tadi kalau Bapak penyuluh yang mungkin dari utara Jawa cukup paham. Kalau Bapak dulu sebelum ada pelarangan cantrang dan dogol, kalau Bapak ke sana pasti akan menemukan alat-alat yang didaftarkan sebagai cantrang tapi bukan cantrang gitu. Ini yang membuat kadang-kadang kita sebagai penyuluh suka bingung Pak. Yang diprotes tuh mana sebenarnya kan? Kan itu kan? Kan kadang mereka protes bukan yang ini Pak, tapi mereka protes yang itu. Ya yang bukan original cantrang sebenarnya. Jadi tenang-tenang saja Pak, kalau nanti diprotes harus tunjukkan. Kan Bapak yang menghadapi ini. Kalau Pak Kadi, Pak pejabat di sini sih nggak pusing, nggak ketemu apa para nelayan yang protes, tapi yang Bapak-bapak penyuluh kan langsung ketemu. Jelaskan dulu Pak. Ini yang cantrang yang asli yang begini-gini. Ada di SNI Pak, Bapak bisa baca buku SNI-nya bagaimana cantrang itu atau di Kepmen tadi yang 06 tadi. Itu semua alat ada di detail sampai bagaimana cara mengoperasikannya. Jadi minta tolong nanti kalau Bapak Ibu mau sedikit mau sedikit eksplor atau mengingat kembali, boleh itu basisnya adalah yang Kepmen atau katalog yang sudah kita punya. Jadi nanti cara menjelaskannya jauh lebih karena yang dijelaskan bukan bapak-bapak Pak. Kalau saya jelaskan bapak nggak masalah, bapak nggak bakalan protes ke saya. Tapi pada saat jelaskan ke nelayan sebagai penyuluh, tombaknya, apa istilahnya ujung tombaknya, nah itu permasalahannya di situ Pak. Ada leks pemikiran yang tidak sama. Tapi kalau saya mungkin berdiri di sini 1 jam, Bapak sama dengan saya pemahamannya. Bapak berdiri berhari-hari di pantai ngadepin nelayan, 2 minggu nggak kelar itu menjelaskan Pak. Jadi Bapak Ibu harus memegang dalam penyuluhan, pegang hal-hal yang memang sudah distandarkan. Ini saran saya. Karena jangan berinovasi Pak. Karena sekarang agak sensitif. Jadi jangan berinovasi. Maksud saya pemahaman ini penting harus standar begitu loh. Karena berinovasi itu untuk nantilah. Tapi pada saat menyuluh ini saya kira. Okay. Next, nah ini kira-kira begini sih. Ini saya punya data sedikit ini. Kalau di di Bitung Pak atau di Padang sana, biasanya mereka atau di Sibolga ya, mereka pursen ini menggunakan rumpon Pak. Ini juga biang keladi juga ini. Maksudnya biang keladi begini, adanya seluruh dunia pakai rumpon. Tapi di Indonesia satu yang paling penting, mereka tidak pernah melaporkan rumponnya di mana, jumlahnya berapa. Ini kalau kita menghadap sini nggak bisa ikan itu beruaya. Hal-hal ini juga menjadi tantangan buat kita saat ini. Karena mereka nggak pernah melaporkan. Dan Bapak Ibu nantilah yang akan memperoleh pertanyaan pertama Pak. Mungkin protesnya nggak ke Bapak Ibu. Ini pertanyaan pertama yang harus dijawab dengan baik. Kan itu masalah itu. Jadi penyuluh kan itu Pak. Jadi pertanyaan pertama yang nggak boleh kita keliru. Sekali keliru, mereka nuntut lagi nanti Pak. Oh kata penyuluhnya begini boleh. Ini karena para penyuluh tidak menggunakan standar-standar
pemahaman yang kita sudah buat bersama. Makanya saya tidak tahu apakah penyuluhan hukum kepada para penyuluh dilakukan apa tidak, karena di situ Pak, krusialnya Pak. Jadi penyuluh nanti tidak banyak diprotes karena memang memberikan apa yang distandarkan. Nah, ini nama-nama ini contoh-contoh ini. Ini misalkan ada nama lain dari jaring ini, kita ada kenal jaring gae di Donggala. Donggala di mana? Sulawesi ya. Lalu ada Balikpapan sana, ada jaring giob. Orang Maluku bilang jaring giob. Ada nanti pajeko, orang Maluku juga ada bajeko. Ini jaringnya sama semua. Nah, nanti ada tiba-tiba Pak, saya kan masang pajeko. Maaf misalnya, pursen dilarang atau mulai dikendalikan. Tiba-tiba dia protes, loh saya kan pasang pajeko. Kan itu Pak. Saya, kenapa harus melarang saya? Oke, pajeko seperti apa? Pajeko itu ya seperti tadi Pak, ini bentuknya Pak. Cuma dikecil. Kalau ini lebarnya sampai 1 kilo, panjangnya, kalau pajeko itu 300 meter. Kan begitu. Jadi bapak-bapak juga belajar, mempelajari nama-namanya. Dan ini ada Pak, ada di buku katalog alat tangkap ya, yang dibuat oleh kita, oleh BPPI. Jadi nanti Bapak, ini saya sekedar contoh saja. Semua ini, karena apa? Pada saat kita diprotes, kita tahu, apa sih yang kalian ini? Saya kan masang jaring seleret Pak, kenapa nggak boleh? Padahal yang di ini kan namanya pursen. Kan begitu mereka Pak, arginya apa? Debatnya begitu. Oke, jaring selerek seperti apa yang dimaksudkan? Oh, itu masuk kategori misalnya begitu-gitu. Makanya saya harapkan bapak-bapak dalam mengenal alat tangkap juga mengenal nama lainnya, Pak. Itu poin saya di sini, agar nanti bapak-bapak pada saat memperoleh pertanyaan atau mau itu, barangnya sebenarnya sama. Cuma namanya yang berbeda, menjadi pada saat kita nggak boleh nasional kan nggak kenal ini Pak, jaring juling, jaring apa kan nggak kenal Pak. Kenalnya pursen misalnya. Oh pursen harus dikendalikan, jumlahnya harus segini. Sekarang kuotanya X misalnya. Ternyata ada orang yang menggunakan payang giop misalnya. Ya pursen juga. Sehingga dia pun tidak memperoleh izin misalnya. Dia protes. Loh Pak, yang dimaksud payang giop kan sesungguhnya pursen itu, kan begitu. Nah ini kira-kira gini Pak. Next, nah ini yang berikutnya adalah pursen tarik, itu yang tadi Pak, yang sekarang lagi rame di ini kan dulu awal-awalnya ini Pak, danisen ini Pak. Kalau Bapak lihat yang peraturan pertama, coba digali kembali, ini di sini ada termaktub juga namanya cantrang Pak, salah satunya. Nah, rupanya nelayan lebih pintar dan lebih cepat dari kita Pak, dalam melakukan inovasi ini, alat tangkap Pak. Mereka tiba-tiba diam-diam masang outerbot, tahu Bapak outerbot yang ada di mana outerbot? Ada di alat tangkap troll. Alat troll kan sudah dilarang sejak tahun 80, kepres 80. Kepres 80 tahun 80 udah dilarang. Lalu mereka membuat namanya masih cantrang, Pak. Lalu tiba-tiba setelah dilihat di sana, Pak, ternyata ada ininya. Ternyata troll yang mereka ini sebenarnya, yang dilarang itu. Oke. Next. Nah, ini cara pengoperasiannya nanti Bapak baca lah di sini ya. Next. Nah, ini yang pukat hela yang tadi dibilang. Jadi begini, Pak. Di Capman itu nanti ada namanya pukat tarik dan pukat hela. Ini perlu dipahami. Apa tuh pukat tarik? Apa tuh pukat hela? Pukat tarik adalah ditarik talinya berhenti. Ditarik boleh dengan manusia, boleh dengan alat gardan, boleh dengan apapun yang ada di atas kapal. Itu pukat tarik. Lalu pukat hela, Bapak kan tahu hela-hela rotane nyanyiannya. Ada yang ingat nggak nyanyian itu? Itu berarti menarik itu tetapi dengan ini. Kayak troll itu termasuk dalam kategori pukat hela. Dihela. Kapalnya jalan. Seperti kuda menghela pedati. Kudanya lari. Pedatinya ketarik. Nah, itulah kira-kira. Makanya di sini di Capman ini nanti ada ini dan udah di SNI kan juga. Jadi Bapak Ibu begitu runut, pelajarilah. Bukunya cukup tebal segini. Tapi semua ada di situ. Kalau Bapak mau yang penyuluh perikanan tangkap terkait dengan alat penangkapan. Ada semua di situ.
Next, ini yang tadi dibilang dalam kelompok Pucathella. Jadi ada namanya nih Pak, troll ini. Ini memang sudah dilarang Pak. Tapi jurus Bapak harus tahu apa yang dilarang sesungguhnya kan. Ini yang namanya troll yang dilarang itu begini bentuknya. Yang kepres 80 gitu. Sampai detik ini belum bisa dianu. Jadi terdiri dari jaring seperti ini bentuknya. Lalu ada adanya outerboard. Ini 2 outerboard, sepasang outerboard. Jaringnya sendiri bisa 1, bisa 2 untuk satu kapal, tetap ada ininya. Ini adalah untuk membuka ini, bukaan mulus agar dia jadi kayak layang-layang, Pak. Bapak Ibu. Layang-layang itu kalau ditarik kan semakin naik kan. Itu kira-kira konsep kerjanya seperti itu. Jadi ini seperti layang-layang ini. Jadi kalau ditarik, dia akan megar, akan keluar begitu, akan mempunyai daya melebar kayak gitu. Semakin kencang nariknya, semakin lebar dia akan lari keluar. Inilah konsep kerja outerboard. Itu yang digunakan untuk. Tapi ini sudah dilarang. Ibu nanti retak dilarang. Jadi Bapak apa? Dari X lah. Tapi kalau Bapak Ibu melihat ada outerboard, lalu bentuknya kalau kita ini troll, ini memang dilarang. Dilarang kayak gitu. Ini untuk refreshing mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu ini alatnya kira-kira begitu. Cara operasinya nanti ditarik ini. Ini saat ini juga terjadi nih 2 kapal narik 1 troll, 1 jaring, 1 kapal narik 1 ada 1 ini namanya double rig troll. Ini saya dulu nelayan di sini Pak. Jadi saya dulu kalau Pak Kadi Strianto kan ini junior saya 1 ini. Beliau langsung jadi guru, jadi langsung tangannya bersih apa. Saya jadi nelayan dulu Pak. Salah satu yang saya kerjakan ini nih, di tanah ini. Dulu terudang perusahaan Jepang, cukup lumayan produksinya waktu itu. Dan kita operasi di daerah Arafura. Di Arafura itu ini untuk bayangan aja Ibu. 1 hari, 1 kali tarik. Bukan 1 hari, 1 kali tarik. 2,5 jam sampai 3 jam. 800 kilo udang Pak. Tahun itu. Jadi saya lulus tahun 83 ya. Jadi kalau setiap hari saya harus makan udang, soalnya itu makanan yang paling banyak saya hadapi. Jadi kalau sekarang makan udang kan mahal. Saya dulu harus makan udang Pak, Bapak Ibu. Ya oke. Ada yang dari ujung pandang? Ada? Oke, nggak usah ujung pandang lah. Di ujung pandang, yang dari jauh lah, dari mana gitu. Bone kayak dari mana? Takalar. Pinrang, yaudah Pinrang. Dia tuh nggak ada restoran Bambu Dance di Jakarta, di ujung pandang. Ada kan? Itu didirikan tahun 83, karena pas baru saya makan di situ Pak. Saya kalau makan udang itu semau gue. Tapi di situ harganya 15.000 satu porsi. Tahu nggak 15.000 saat itu harganya berapa? Tahun 83 loh. 15.000 itu loh udang yang di itu. Itu di restoran Bambu Dance itu. Kalau ke ujung pandang sekali coba deh. Itu restoran cukup baik. Sebagainya. Dia menyajikan produk-produk perikanan salah satunya itu. Soto Makassar tentu ada. Nah, ini kira-kira gini, apa namanya? Bentuknya. Next. Nah, ini kan ada variasi dari itu. Setiap ini karena itu mohon bapak-bapak, bapak penyuluh, bapak ibu penyuluh dalam melakukan penyuluhan biar kita tidak melakukan apa namanya? Ya protes biasalah, tapi penyamaan persepsi ini penting gitu. Karena mereka suka susah diberikan ini. Tapi kalau bapak bawa buku ini loh, kenapa bapak dilarang ini loh bukunya loh, kan begitu. Ini resmi dari ini. Saya cuma menyampaikan sebagai apa bapak itu namanya apa? Pejabat penyuluh ya, sebagai pejabat. Gitu. Oke. Ini tadi Gilnet yang dibilang apa? Yang dibilang ramah lingkungan, kontekstual. Ramah lingkungan begini maksudnya, nanti ada kriterianya. Gilnet bisa tidak ramah lingkungan pada saat menangkap ikan-ikan yang tidak kita inginkan. Tetapi pada saat kita bilang, oh saya minta izin Gilnet saya ke pemerintah untuk menangkap ikan-ikan tuna. Memang yang ditangkap ikan tuna semua itu namanya ramah karena sesuai dengan target saya. Tapi belum tentu juga masih mengandung tidak ramah juga. Kalau yang ditangkap tuna-tuna kecil itu permasalahan lagi. Jadi makanya saya bilang
ramah lingkungan sangat susah karena tadi kan judulnya gini Pak, saya diminta dan aplikasinya kalau nggak salah Pak, pemanfaatannya. Jadi pada saat alat itu tadinya ramah, bisa tidak ramah pada periode tertentu atau konteks tertentu. Ini penting dipahami. Jadi tidak selamanya alat gilet itu ramah betul-betul ramah, tergantung situasinya dia mau ngapain dia itu gilet itu. Kalau gilet itu diinginkan untuk menangkap tuna dan memperoleh tuna-tuna yang inginkan, itulah keramah namanya. Itulah sesuai dengan target kita. Tapi pada saat kita masang gilet, loh kok kebanyakan dapatnya cucut Pak, atau ikan hiu. Ya nggak ramah dia. Dia nggak ramah lagi. Dia tidak ramah lingkungan, karena dia sudah menangkap ikan lain yang tidak target. Dan kebetulan alat itu dikonservasi, atau ikan itu dikonservasi misalnya. Sakit dari laut, mungkin penanganannya kurang baik di tahanan, matilah dia. Kan itu permasalahannya. Jadi panjang, tapi bukan karena dia nangkep potas dia meninggal, bukan. Setelah itu, efeknya itu. Oke lah, santai aja lah ya. Jadi maksud saya ingin begini Pak. Kita kan orang perikanan, kita harus banyak sedikit jok. Kalau kita terlalu tegang, penyuluhan kita nggak nyampe ke yang disuluh, kita juga tidak ini gitu loh, tidak puas gitu loh. Saya sih senang nyuruh bapak-bapak, nggak pusing, pasti bapak tahu lah. Karena bapak pasti punya pemahaman sebelumnya udah cukup baik. Tapi coba kalau nelayan yang lagi lapar, dikasih penyuluhan kan susah. Bapak ngomong aja, anak saya sakit tuh, nah kan gitu kan, tolonglah, nah kan gitu kan begitu kan. Jadi Pak, saya itu nelayan cukup lama, jadi saya tahu apa yang saya sampaikan ini. Jadi saya bilang tadi, karir saya 8 tahun jadi nelayan. Jadi apa yang terjadi itu saya tahu benar begitu. Misalkan troll saja, dulu kan troll harus pakai BED, Bycatch Excluder Device. Ya tahu nggak Bapak Ibu? Kan kita taruh di atas itunya BD-nya, ngetrol aja. Sekarang situasinya saya kira kita menghadapi orang-orang lapar seperti saya dulu yang harus menghadapi situasi kayak gitu. Jadi Bapak Ibu memang harus sedikit canggih, jok sedikit, nggak usah sakit hati gitu. Dia keluarga kita juga gitu, itu teman-teman kita juga. Tapi kita juga harus menyampaikan hal yang benar agar mereka paham. Tapi tetap mereka kenyang gitu loh. Kan ini kan begitu konsepnya. Mereka senang, mereka kenyang, tapi mereka juga tidak melakukan kejahatan perikanan. Karena sudah disuluh oleh bapak-bapak. Kan itu saya kira itu model yang berhasil gitu kali Pak Kadi ya. Nelayannya sehat, pendidikannya tinggi. Lalu mereka terus Bapak Ibu juga terima, barangkali kalau dapat honor senang itu karena saya bisa menyelamatkan resource perikanan dengan memberikan penyuluhan kepada nelayan tidak berbuat sedikit jahat. Next, ini variasi. Ini yang tadi dibilang Pak Kadi di Bitung ada namanya alat tangkap yang namanya ini nih. Sekarang kalau orang Sumatera, orang Padang nggak usah mimpi pernah lihat ini. Karena di tempat kampung Bapak nggak ada, apalagi di Pariaman tuh. Nah, saya dulu Bapak, tahun 2006, saya tuh tagging, saya ngambil dari Sulawesi Tenggara, saya sewa kapal ini Pak, dari sana Pak, dari Kendari. Saya sewa bawa ke sana, untuk tagging. Tidak berhasil Pak. Saya tidak tahu permasalahannya, tapi setelah saya kaji ulang, karena saya 3 tahun kemarin saya ngajar untuk teman-teman di Papua New Guinea, Marshall Island sama ada satu negara lagi. Ternyata memang kita dulu kalau di Padang itu kan sudah biasa ngetrol ya. Kalau ngetrol kebanyakan adalah mereka di dalam pulau itu Pak. Antara pulau yang depan Padang itu sampai ke dalam. Tua Bejat Mentawai. Itu ibu kotanya Tua Bejat, Bapak tahu? Ya Pak ya? Tua Bejat kan? Nah, jadi kalau nanti ada ini, karena ternyata ikan-ikan itu sudah kenyang Pak. Ikan-ikan yang ada di dalam ini itu sudah kenyang. Jadi pada saat kita kasih ini, dia nggak mau makan Pak. Kita gagal namanya. Kita gagal memberikan umpan mereka untuk bisa tertarik dengan umpan kita. Jadi kemarin kami cukup banyak mempelajari itu, behavior itu, dan akhirnya karena
letaknya cukup jauh antara padang dengan pulau berikutnya dan ke tengahnya. Kalau kita mau pulau lain yang baik, kita harus ke salah pulau itu, Pak. Pulau apa namanya? Ya, Mentawai itu, habis sampai ke tengah pulau. Nah, itu kemarin kita gagal di sana. Nggak memperoleh, saya 2 kali. Cuma dapat 750 ekor, Pak. Padahal saya biasanya kalau tagging, Pak, saya kemarin bulan lalu 40.000 ekor saya tagging bisa. Tag buang. Jadi dikasih tanda untuk dibuang untuk nanti melihat ini. Melihat pertumbuhannya, melihat kemana dia pergi dan sebagainya. Kemarin gagal. Nah, ini alat ini yang paling banyak di Padang ini nih. Kata orang Padang, sekarang juga udah susah karena ikan udah nggak mau ditipu lagi. Ya, jadi keluhannya begitu, Pak. Nah, ini bapak-bapak harus, ini kan sekarang udah nggak bisa ditipu, Pak, karena mereka sudah kenyang, Pak. Kan mereka cuma ditarik pakai apa? Bulu, Pak. Bapak Ibu, umpannya pakai bulu. Bulu ayam atau bulu apa yang putih lah yang menarik. Nanti baru ini, itu ditarik. Umpan, Pak. Ya, Mbak. Ketawa kan karena ini, tapi kamu belajar nanti. Nah, sekarang udah susah. Jadi mereka keluhannya adalah ini. Keluhannya adalah mereka terlalu kecil hasil tangkapannya. Dulu zaman saya dengan Pak Kadi tahun 9 bulan ke sana, oke, kita masih banyak, Pak, masih dapet ini. Tetapi sekarang udah nggak begitu banyak. Kalau Bapak Ibu di sana, loh kok bisa ini? Coba Bapak ke tengah deh bilang. Tapi kan ke tengah ada satu hambatan, kapal mereka terlalu kecil untuk ke tengah. Ya harus lebih gede lagi, kayak gitu-gitulah, Pak. Jadi pada saat mereka meminta advice ke Bapak, ya jangan mancing di situ lagi. Orang ikan-ikan di situ satu, sudah sedikit, kedua kalaupun ada sudah kenyang ikannya. Jadi suruh keluar aja, suruh keluar Pulau Mentawai ke sana lagi, tapi dengan dengan syarat menggunakan kapal yang lebih besar, lebih nyaman, lebih ini. Silakan keluar. Pasti dapatnya akan lebih besar daripada kalau cuma di sekitar kepulauan dalam itu, dalam. Oke, ya. Nah, sekarang masuk kalau tadi adalah alat-alat tangkap yang Bapak sudah tahu, apa itu kursin, apa itu pull and line, apa itu troll dan sebagainya. Saya akan mencoba menyampaikan kriteria-kriteria alat-alat tangkap yang dibilang ramah lingkungan. Tadi saya bilang kan kontekstual. Ramah itu menjadi kontekstual pada saat ini. Karena pada saat pancing dibilang ramah, belum tentu juga ramah secara 100% total. Misalnya, pancing handline, targetnya tuna yang kira-kira sudah dewasa. Mereka dapat tuna, tetapi dia juga tidak bisa menghindari nangkep hiu kan. Sementara hiu kan dilarang. Artinya, ternyata pancing sekalipun tidak begitu ramah pada saat ini. Satu. Kedua, konon kalau kita terlalu banyak menangkap ikan-ikan besar, itu juga terjadi overfishing. Karena tidak ada lagi ikan-ikan besar yang bertelur. Karena ketangkap semua, Pak. Kalau tadi, yang kecil-kecil juga bisa membuat kolaps ikan itu, karena mereka belum sempat ini bertelur. Oleh karena itu, itulah gunanya manajemen nanti. Itulah gunanya pengelolaan. Jadi kita harus menyimbangkan berapa sih jumlah yang harus ditangkap yang gede-gede. Yang kecil boleh, semuanya boleh tangkap. Tapi harus proporsional dan nanti kita ada target-target namanya. Mungkin ramah, jadi tidak safety. Membahayakan nelayan. Misalnya kalau dipakai misalnya bisa putus jari dan sebagainya, itu udah termasuk nggak ramah lingkungan. Oke, produktivitas tidak membahayakan konsumen. Jadi maksudnya mungkin menangkap ikan-ikan yang berproduksi yang beracun dan sebagainya. Berikutnya adalah bycatch rendah. Bapak pernah dengar kata-kata bycatch? Coba ada yang bisa Mbak jelaskan apa itu bycatch coba? Ya? Oke, apa? Wilayah tangkapan bukan. Jadi bycatch itu kata-kata yang digunakan untuk mengistilahkan ikan-ikan yang tidak diinginkan kita tangkap. Baik sengaja maupun tidak. Jadi misalnya ada rawe tuna. Tahu Bapak, rawe tuna mestinya kan targetnya tuna kan? Tapi pada saat kita tebar itu rawe, nanti bukan tuna saja yang tertangkap. Di situ ada ikan hiu, di situ ada ikan-ikan stuhuk,
di situ ada ikan pari dan sebagainya, itulah bycatch. Yang menarik, di Indonesia bycatch juga laku kan. Jadi sebenarnya kan kita pengelolaan bycatch terutama adalah mitigasi. Mitigasi satu, kita hindari tidak boleh tertangkap. Kedua, kalau tertangkap kita harus tangani dan kita kembalikan ke laut. Itu konsepnya. Tapi pada saat harga bycatch juga tinggi, konsumen butuh, itu biasanya ini dihindari nih, dilupakan. Tadi yang untuk mitigasi dan sebagainya. Next, dampak ke biodiversity rendah. Jadi begini, biodiversity tahu? Biodiversity keanekaragaman. Jadi begini, jadi kalau kita itu kan sangat beragam ikan ini. Kita kan di tropis Pak, Bapak Ibu, kita di tropis. Gak usah kaget kalau di tropis ada orang macam-macam kan, bentuknya gitu dan kulitnya, karena memang tropis namanya. Ikan juga begitu, di situ ngumpul jadi satu berbagai jenis berbagai jenis ikan. Lalu kalau ini alat tangkap itu menangkap berbagai jenis itu semuanya, termasuk yang tidak digunakan, itu sebenarnya tadi bycatch juga ada hubungannya, itu juga tidak ini, karena dia akan biodiversitas akan terancam, kepunahan dari keragaman yang tadinya mestinya ini punah. Ya. Itu tidak ini. Nah, tidak membahayakan ikan-ikan yang dilindungi. Bapak tahu ikan yang dilindungi apa saja? Oke, kalau nggak tahu, di Indonesia itu ada Direktorat Jenderal, aku nggak tahu namanya, dulu namanya apa? KKJI ya? Dulu. Sekarang apa? P4K ya? Apa? PKS? Bukan apa? Bukan aku. Siapa? Oke, di sana itu menyediakan informasi ikan-ikan apa yang dikonserv, ikan-ikan apa yang masuk dalam list tidak boleh dijual, atau ikan-ikan tidak boleh diperdagangkan dan sebagainya. Tolong dibelajari di sana. Saya tidak hafal. Jadi bapak-bapak akhirnya jadi petugas, kalau dulu sih namanya multi apa Pak? Kalau petugas ini? Sorry? Hiu martil. Oh ya, hiu martil. Bukan, maksud saya bapak-bapak harus tahu semua gitu sebagai penyuluh loh. Soalnya dulu teman-teman saya awal-awal jadi penyuluh bingung juga karena dia suruh nyuntik sapi. Padahal kan dia dari perikanan kan. Tapi karena dulu pertanian, sehingga pada saat jadi penyuluh di tempat tertentu dia dimintain suruh nyuntik sapi kan. Nah kan susah, tapi kan harus bisa kan. Mau nggak mau kan kalian petugas kan begitu. Nah hal-hal kayak gini makanya yang harus banyak belajar ternyata penyuluh Pak. Karena penyuluh juga harus tahu, apa sih ikan yang dilindungin agar nanti pada saat menyuluh ini loh Pak, nggak boleh loh. Dugong nggak boleh ditangkap, misalnya hiu yang buntutnya panjang nggak boleh ditangkap karena dikonservasi misalnya. Penyu nggak boleh, kayak gitu-gitulah. Hiu paus itu yang kemarin banyak terdampar, itu nggak boleh tertangkap. Bapak lihat listnya ada semua di ini, dan kita menyediakan informasi itu dengan baik. Kalau Bapak seneng googling saja di internet. Biasa menggunakan internet semua kan? Oke, saya harapkan begitu, nggak mungkin penyuluh nggak bisa. Oke, next berikutnya. Dapat diterima secara sosial. Nah, kan ini penting nih. Kadang-kadang alat itu betul-betul bagus, tapi secara sosial nggak bisa, misalnya begitu. Kemarin waktu saya menjadi juri alat tangkap ramah lingkungan, saya lupa gitu. Jadi kalau kriteria pelan-pelan kita baca, lalu yang kedua, alat tangkap menangkap 3 spesies dengan ukuran yang berbeda jauh, ini sama. Alat tangkap lebih sama gitu loh, kurang lebih sama. Jadi begini Pak, saya mencoba ini Pak, sebenarnya itu ada di buku yang coba saya berikan ke Pak Isak, ada Faisal. Pak Isan sebenarnya ada, saya buat. Ini saya coba memudahkan ini ya, memudahkan pemahamannya. Saya buat ini, nanti Bapak Ibu juga bisa copy ini. Misalnya seperti tadi, kualitas tinggi, kita yang paling tinggi adalah yang menangkap 1 spesies saja dengan ukuran yang kurang lebih sama. Jadi gini, kita misalnya nangkap tuna. Tuna kan bervariasi Pak, bervariasi mulai dari ukuran kecil. Kalau pengusaha itu benar, dia menata diri, saya akan berbuat lebih baik, saya akan membuat alat yang lebih selektif.
dengan cara mengurangi berbagai atau mengeliminir jumlah jenis yang tidak perlu ditangkap dengan mengeliminir perbedaan ini yang terlalu jauh begitu. Oke. Next. Api yang digunakan tidak merusak habitat ini. Ini kriterianya kayak kira-kira begini. Jadi yang kriteria paling tinggi adalah yang aman bagi habitat yang tidak merusak. Habitatnya tidak rusak karena alat itu. Jadi misalnya begini, jaring gilet permukaan itu sangat ramah lingkungan terhadap karang. Karena sesungguhnya tidak bersentuhan dengan karang. Tapi kan memang kadang-kadang ikan-ikan karang naik ke atas, bukan targetnya juga. Nah kan kayak gini, makanya saya bilang tadi, ramah lingkungan sangat susah lu dipraktekkan di kita Pak. Tetapi kita bisa mengeliminir dengan cara membuat regulasi-regulasi yang jangan merugikan lah begitu. Tetapi masih bisa dilaksanakan di lapangan. Karena nih ujung-ujungnya penyuluh juga yang berat sama teman-teman dari SDI atau teman-teman DJPT ya. Itu yang paling berat, paling banyak menghadapi situasi ini Pak. Regulasi itu, penyuluh itu kalau menurut saya adalah tombak paling tiap hari ditanya deh. Karena penyuluh yang ketemu nelayan tiap hari kan. Orang DJPT enggak lah. Orang DJPT ya sekali-kali aja lewat koran, lewat media, ya. Tapi Bapak Ibu yang tiap hari bisa ketemu orang itu, kalau orang itu lagi seneng nggak apa-apa, kalau lagi marah Pak, iya kan? Nah, ini permasalahan begini. Oke, jadi yang paling kriteria yang istilahnya begini, dia itu harus tidak boleh merusak habitat. Kalau yang paling luas jelas paling rendah dia bilang. Jadi misalnya dampak luasnya kayak troll itu terhadap habitat ini dasar itu udah paling buruk. Paling buruk. Nah, sekali sapu Pak, kan lebarnya kira-kira 50 sampai 60 itu dilempar ke laut, itu kan itu kencang anunya kan. Ada peralatan-peralatan tertentu yang harus ada agar orang itu tidak ada itu. Nah, itulah alat yang ini. Nah, itu harus tersedia. Alat itu mungkin dapat ikan banyak, tetapi peralatan bantunya tidak memungkinkan dia menyelamatkan si operator, itu juga tidak lingkungan. Itu harus ditingkatkan. Next, oke. Menghasilkan ikan yang bermutu baik. Ikan yang bermutu baik kira-kira begini Pak. Ikan hidup adalah ikan yang paling baik mutunya. Iya kan? Bapak Ibu kalau milih ada kakap merah misalnya, atau nggak usah kakap merah lah. Bandeng gitu yang relatif kakap merah Bapak Ibu kan mahal, sayang bagi ibu terutama nih. Janganlah kakap merah sama aja kok rasanya dengan ini. Karena mahal kan. Jadi suaminya dibohongin, udah nggak usah beli kakap merah. Rasanya juga sama. Padahal kan, tapi saya tahu Bapak Ibu ini sebenarnya mau ngirit. Jadi dia belilah ikan lain. Nggak apa-apa, yang penting segar. Jadi kalau kesegaran baik adalah yang paling segar. Yang paling baik itu apa? Yang masih hidup. Jadi kalau penjual bandeng ngetrol untuk kebetulan riset di daerah depan Siberut apa itu? Siberut itu Padang ya? Sehingga mereka menjadi mutan, berubah ininya, genetiknya. Atau mungkin bukan genetiknya, barangkali fenotik ya. Tahu fenotik ya? Jadi fenotik itu perubahan karena ini, perubahan karena lingkungan. Kalau genetik perubahan karena gen, itu genetik. Jadi rupanya sampai yang kalau nanti keluar bayinya rodo sumbing lah, macam-macam lah. Gitu. Jadi begitu yang keluar. Dulu ada kasus minamata, ada yang buta, ada macam-macam. Ini mereka mengkonsumsi ikan-ikan yang konon banyak mengandung merkuri. Apa namanya itu merkuri? Air raksa, oke. Bapak Ibu biar tahu, air raksa itu kan nggak bisa menguap. Nah ini hati-hati ibu-ibu ya. Sekarang kan banyak termometer yang air raksa. Kalau sekarang sudah banyak enggak. Itu kalau sekali pecah, anak ibu atau ibu sendiri harus jauh-jauh. Karena itu kalau kesedot, ini akan di paru-paru akan bertahan di situ dan kanker. Karena dia tidak bisa menguap. Beda dengan air. Air itu menguap. Air raksa tidak bisa menguap. Makanya yang ini logam berat satu ini kelihatannya macam-macam, ada dugong. Oke, lalu kayak apa ininya? Nah ini bisa yang bycatch-nya segini, 3 jenis bycatch, sini cukup tinggi. Tolong ini. Mereka kan dapat ininya ya, kopinya.
Oke, jadi nanti pelan-pelan dibaca lah Pak. Jadi sebelum menyuluh paling tidak ini, oh ya saya ada ini, gampang nih. Bila perlu penyuluhan Bapak-Bapak Ibu, saya tidak tahu ada program apa enggak, nelayan dikumpulin, diajak ngobrol. Ini loh Pak, bila perlu dibahasakan Padang gitu loh, bahasa misalkan ikan C, macam-macam lah. Aku lupa itu bahasa Padang kayak apa. Ikan satu maksudnya gitu, ikan C, tambo C, gitu. Oke, jadi yang kalau yang kriterianya cukup tinggi dibanding dilihat dari segi spesies bycatch yang tertangkap, bycatch yang kurang dari 3 jenis dan berharga tinggi di pasar konsumen. Jangan pikir itu hiu itu mahal tapi kalau tuna long line, hasil kita riset itu lebih dari 10 spesies hiu yang tertangkap. Artinya dia sesungguhnya dari segi bycatch kurang ini. Makanya dilakukan mitigasi Pak. Mitigasi tuna long line. Tuna long line tetap harus ada karena dia untuk menangkap ikan-ikan tuna yang saat ini dihitung paling efektif. Tapi pada saat mereka menangkap ikan-ikan bycatch, ini menjadi isu dunia. Lalu dunia membuat way out, jalan keluar. Satu, misalnya sekarang harus menggunakan pancing yang circle. Gunanya untuk apa? Agar penyu tidak mau makan, atau kalaupun makan dia akan dilepeh begitu. Kedua, untuk menghindari ikan-ikan hiu tertangkap, pancing tuna long line sekarang tidak boleh menggunakan wire leader. Ya, yang di ujung itu tali yang tali dari kawat itu nggak boleh. Kayak gitu mitigasinya sekarang. Nah, tuna long line, rawe tuna. Lalu misalnya RFMO seperti ini mengurangi jumlah ini. Jumlah tuna long line setiap tahun 5%. Dikurangin tuh Pak sekarang. Jadi tadinya 100 menjadi 95 terus begitu. Nanti kembali lagi kalau sudah ini kembali lagi ke nilai yang paling memungkinkan kita menangkap berapa jumlahnya. Saat ini kebanyakan gitu loh katanya. Terutama untuk ikan-ikan yang jenis tuna mata besar. Banyak tertangkap katanya oleh ini, yang gede-gede. Yang ikan-ikan yang ukuran besar. Karena ikan ukuran besar juga kalau banyak tertangkap membuat dia kolaps karena nggak ada yang bertelur lagi gitu, habis. Ya. Jadi itu dikurangi dengan cara mengurangi itu tuna itu dengan mengurangi jumlah kapal. Setiap tahun kalau nggak salah Pasifik mengurangi 5% jumlah armada, 5%. Nanti kalau sudah nilainya atau resource-nya apa sih Mas? Resource ini sumber dayanya kembali semula, dia boleh nambah lagi gitu. Oke, nah, ini kriteria untuk alat tangkap yang digunakan harus memberikan dampak minimum terhadap keanekaragaman nih. Ini juga ada kriterianya. Jadi yang paling, Jadi yang paling ini adalah yang paling tinggi adalah yang aman bagi keanekaragaman sumber daya hayati. Kayaknya nonsens ya, tapi tetap ada tuh. Kita upayakan. Gitu. Kalau sering menangkap ikan-ikan yang dilindungi, kategorinya tidak ramah lingkungan dari aspek ikan-ikan yang dilindungi itu. Karena tadi aspeknya ada 9 kan. Jadi tolong dianu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membuat ininya, simulasinya begitu. Oh ternyata alat ini besok tolong kalau memang udah ketemu bisa email ke saya. Pak ternyata alat di kampung saya yang paling ramah lingkungan dan ini adalah ini setelah saya melakukan misalnya analisis dalam gitu. Saya suka kalau begitu. Saya tunggu misalnya. PR lah. Oke, diterima secara sosial. Tadi kan ini satu yang ini biayanya ada investasi murah. Kalau terlalu mahal, ya inilah ya, nggak anu ya. Tetapi ini tadi ya, harus itu semua udah yang 8 harus udah beda semua itu. Tidak merusak lingkungan apa segala nanti harus murah harganya. Kedua, harus menguntungkan secara ekonomi. Ya buat apa kita buat alat nggak nguntungnya? Iya. Tapi tetap harus yang 8 tadi harus sudah ini dulu. Lalu yang ketiga tidak bertentangan dengan budaya setempat. Kayak di Padang mungkin nggak boleh alat apa, atau mungkin nanti di ini. Saya belum tahu yang terlarang di daerah-daerah tertentu. Lalu yang keempat, regulasi yang dibuat harus kita terapkan. Itulah pengelolaan. Itulah langkah-langkah pengelolaan yang sedang kita laksanakan. Protes biasa, ya kalau yang tadinya biasa menggunakan cuma itu taunya dia nggak ngerti apa-apa lagi, protes dia. Tetapi kan kita bisa berikan pelajarannya seperti Pak Kadi tadi, terus
harus apa kan mereka. Saya kira Pak Kadi, saya perlu itu satu season itu, karena saya membuat kajian Pak untuk ini sebenarnya, tapi saya kebetulan saya tidak bawa kajian itu, saya tidak tahu di seberapa. Kalau nanti bisa juga, karena itu kemarin sudah diminta dari Balitbang untuk, kebetulan saya sama teman-teman berenam atau saya membuat itu, kami membuat itu, dan itu ada kajian untuk pengganti alat cantrang Pak. Misalnya alat cantrang apa saja sih tidak dapat, ukurannya kayak apa. Lalu nanti menggantinya misalnya gilnet, apalagi gilnet seperti itu. Ya kalau enggak bisa ganti dong. Ya itu ya gilnet saja, nggak ada urusannya dengan ini. Kalau nggak mampu mengcopy atau menggantikan alat yang atau ikan yang diperoleh oleh cantrang, tetapi masih memenuhi syarat tadi 8, kan susah kan? Artinya kita tetap harus ada bargaining. Tapi tetap kita bisa memberikan alternatif. Loh, kita orang pemerintah Pak, kita harus bisa memberikan alternatif yang terbaik buat rakyat kita, itu yang paling penting kan. Dan itu para penyuluh harus mampu menyampaikan ini ke masyarakat. Nah, ini kan payahnya di situ, beratnya bagian payah. Beratnya penyuluh kan di situ. Jadi penyuluh yang paling ini. Jadi sangat sudah. Oleh karena itu nanti perlu pengelolaan. Pengelolaan itu. Lo perlu lagi namanya mitigasi buat bucket. Mitigasi begini misalnya. Alat pursein tetap boleh beroperasi, harus mampu melepaskan ikan-ikan yang tidak ini. Ada apa? Kita punya apa? Tuntunan cara mitigasi atau mengurangi bycatch pada pursein misalnya. Kita punya apa? Pada posternya, kami udah buat. Bagaimana cara melepas ikan hiu, bagaimana cara melepas ikan hiu, apa yang sering terdampar sekarang? Hiu paus yang total itu. Lalu bagaimana cara kalau kita menangkap penyu lalu melempar kembali ke laut, ada tata caranya. Ini namanya mitigasi. Lalu kita menghindari hotspot. Hotspot adalah daerah yang banyak tertangkap ikan yang tidak kita inginkan. Kita harus hindari daerah. Mungkin kita lanjutkan aja langsung diskusi ya, sebelum kita nanti simpulkan pada diskusi kita ini. Langsung aja kami persilahkan kalau ada yang mau bertanya atau memberikan masukan-masukan, saran. Ya, silakan Pak. Itu ke Rumpon Pak, dan KJA. Rumpon itu sudah jelas fungsinya mengumpulkan ikan Pak ya. Dan juga KJA di samping dia sebagai tempat pembudidaya atau menampung ikan, juga dia bisa mengumpulkan ikan Pak. Nah, dari KJA ini saya berpikir kenapa tidak ini kita cek. Terima kasih Pak Moderator memberikan kesempatan pada saya. Jadi begini Pak, jadi memang alat tangkap yang berkembang sekarang di hampir secara keseluruhan di Indonesia Pak. Nama saya Yulio Pak, dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Ya, Kabupaten Muna Pak. Saya menarik apa yang Bapak sampaikan tadi, sehubungan dengan penggunaan alat tangkap oleh pelaku usaha kita di tingkat lapangan. Memang beragam Pak, sangat beragam. Setiap daerah sudah tentu menggunakan alat tangkap yang berbeda dan sangat beragam. Khusus di daerah saya di Kabupaten Muna itu Pak, di sana hampir sebagian besar menggunakan pursein, pancing rawe dan lain-lain. Kalau berbicara tentang ramah lingkungan itu mungkin yang lain tadi seperti pursein, pancing rawai dan pukat atau lain. Tetapi lagi-lagi kadang ada yang modifikasi dengan harapan bahwa bisa menangkap ikan-ikan yang tidak diinginkan tadi. Terus fakta-fakta yang terjadi bahwa seperti Bapak katakan tadi, bahwa ada penyeleksi ikan-ikan yang dapat yang tidak diinginkan itu. Di sana Pak, tiada ikan yang tidak dianu Pak, yang tidak apa namanya. Semua ikan-ikan yang dapat itu tidak serta-merta langsung dikatakan yang tidak diinginkan bilang mau dibuang, tidak Pak. Karena semua nilai jualnya nilai jualnya ada. Nilai jualnya ada. Jadi tidak ada apa yang terbuang. Nah, mungkin untuk mengantisipasi ini Pak, seperti Bapak katakan tadi bahwa kalau betul-betul dia memiliki alat penangkapan ikan dalam bentuk pursein,
dia harus memiliki satu persyaratan, Pak. Yaitu seperti Pak katakan tadi, dia memiliki alat untuk apa namanya tadi, Pak, alat ikan yang tidak diinginkan. Harus memiliki alat itu, Pak. Kalau memang betul-betul ini bukan ini. Mungkin dibuat, yang penting bisa terolah dulu di atas kapal. Satu mungkin itu. Yang kedua seperti Bapak dari tadi, dengan diberi teknologi sedikit, sentuhan teknologi untuk syaratnya tidak boleh dibuang. Saya sangat tertarik dengan ini karena limbah-limbah yang bycatch, bayangan saya kalau kapal-kapal ya 50 gitu dulu aja, saya kira kalau sekali tangkap itu berapa kuintal saja angkat yang bycatch-nya itu. Kalau dibuang otomatis itu mati semua kan Pak, udah tertangkap biasanya mati. Itu dibuang kayaknya kok, aduh, untuk pencegahan mungkin ya. Bagaimana cara kita sebagai penyedia yaitu untuk meminimalisir adanya ghost fish itu. Tentunya alat tangkapnya harus kita buat safety yang cukup efektif. Apabila itu nanti terjadi hilangnya jaring, itu nanti terlacak dan bisa diambil kembali. Kita tidak bisa 100% mendapatkan satu alat, single alat yang akan memenuhi seluruh kriteria itu. Oleh karena itu nanti kita akan membuat ya itu maksudnya itu dengan cara melakukan pengelolaan dan juga mitigasi. Seperti pada Pursen tadi Bapak, mitigasi maksudnya begini Pak, saya sudah 3 tahun ini, saya dengan satu NGO di luar negeri, namanya ESSF, saya mengajar untuk melakukan mitigasi ikan-ikan yang tidak diinginkan atau bycatch yang tertangkap oleh Pursen. Untuk para kapten kapal kita ajari bagaimana misalnya satu, jangan menangkap kalau menangkap ikan ini cara melepasnya bagaimana. Kalau menangkap penyu cara melepasnya, terus itu kita berikan tata caranya Pak. Ada SOP-nya Pak. Bapak bisa klik di ISSF, bycatch mitigation, bycatch mitigasi bycatch. Itu nanti ada cerita. Mudah-mudahan nama saya ada di situ. Kalaupun enggak, mungkin sudah ini. Tapi saya adalah bergabung dalam kelompok itu, ISSF, untuk membantu negara yang dibiayai oleh NGO yaitu ISSF memberi pemahaman bagaimana cara memitigasi bycatch pada saat mereka tertangkap. Bagaimana menyelamatkan. Ide itu. Jadi Pak baru sampai konteks itu Pak. Tetapi untuk Pursen kita udah mengacu ke RFMO. Jadi Pursen itu ada namanya tidak boleh dipasang. Jadi kita sudah peraturan itu sudah dibuat secara ini diturunkan ke tadi karena kita tidak bisa atau memperoleh alat yang single atau alat sendiri yang ramah lingkungan, kita bisa mengelola Pak melalui pengaturan-pengaturan itu. Karena Pursen dia akan sangat berbahaya jika menangkap ikan-ikan yang tidak diini dan dibuang begitu saja. Seperti tadi Bapak yang dari Projo itu menyampaikan ada ide. Betul, sangat betul Pak. Dulu ide itu tahun 80 sudah dibuat bahwa untuk kapal trol karena waktu itu masih operasi, bahwa alat kapal trol harus mempunyai alat pembuat tepung. Tapi siapa yang membuat tepung di laut Pak? Bukan, maksud saya capek gitu loh. Kita itu, jadi kalau menghendaki ABK suruh berbuat itu, ABK lebih baik buang aja, siapa yang lihat kan begitu. Jadi memang ide-ide ini sudah muncul lama, tetapi pemanfaatan bycatch yang seperti Bapak katakan tadi, terakhir kan ada namanya pukat ikan. Pukat ikan ini pukat troll sebenarnya, tetapi dia dikhususkan untuk menangkap ikan. Kayak gitu. Di Indonesia itu ada 2 kriteria pukat udang dan pukat ikan. PU dan PI. Untuk yang PU, akhir-akhir ini kayaknya bycatch-nya sudah bawa pulang Pak, sebagian besar Pak. Untuk dimanfaatkan untuk kepentingan satu, tepung ikan, kedua, untuk konsumen kita, karena memang banyak ikan yang punya kualitas baik. Seperti ikan kakap merah yang segini-gini, yang mesti nggak mau ketangkap di sana, itu dimanfaatkan Pak. Saya kira yang ide-ide ini bukan ide baru, tapi saya terima kasih, artinya paling tidak kita sudah mulai satu channel gitu loh. Jadi kita kalau
kita ini sedang di kapal, kita kakinya sudah dalam satu kapal gitu loh. Berdiri pada kapal yang sama begitu. Dan hal-hal gini justru yang kita perlu melakukan. Jadi saya tahu apa yang Bapak pikirkan, saya akhirnya tahu, oh Bapak sudah di sana rupanya. Dan ini sangat baik buat kita, buat para yang ada di Jakarta. Jadi kita nanti tinggal, oh rupanya para penyuluh sudah level di sini. Jadi kalau kita akan nambah ingin mengimprove pemahamannya, kita main di level sekian. Karena level-level ini mereka sudah tahu, mereka tinggal mengimplementasikan. Seperti kayak kemungkinan pemanfaatan bytecage dengan alat-alat itu. Itu artinya apa? Pemahaman itu berarti sudah dipahami Pak oleh mereka Pak. Dan inilah gunanya pengajaran untuk hal-hal kayak gini. Lalu yang kayak bytecage dan sebagainya, Pursen dan sebagainya, mereka artinya kita kalau kita mau melakukan pelatihan harus di level ini saja, tidak usah lagi dari dasar begitu. Saya kira itu Pak Kadi, terima kasih Pak atas sharingnya. Tapi gini Pak, Bapak kan tahu email saya, Bapak atau nomor telepon saya. Anytime saya ditelepon, misalnya bilang aja Pak, saya penyuluh dari regional X, entah itu dari mana. Dengan senang hati kita akan ngobrol. Nanti kalau butuh buku, mudah-mudahan kami banyak buku yang bisa kita share. Karena begini, kadang-kadang buku itu sudah masuk ke tempat Bapak ini. Versi dari peneliti masih rumit Pak, masih perlu lebih mudah dipahami. Jadi hal-hal kayak gitu nanti mestinya adalah tugas teman-teman dari penyuluh di sini pusat untuk membuat SOP kah, atau mungkin buku pintar kah, itu bisa jadi. Tapi seandainya Bapak Ibu ingin directly menerima itu bisa ke kantor kami tadi, nanti minta surat. Mohon dikirim buku terkait tentang hasil riset X misalnya, hasil riset Y misalnya. Nanti akan kita carikan, kalau belum ada, kita akan sampaikan bahan itu belum diriset sehingga kami tidak bisa memberikan. Atau kalau kami ini buku itu ada, silakan di-share di web kami kayak gitu. Atau kami masih ada ketersediaan buku yang kita akan kirim. Nanti jawabannya kayak gitu Pak. Kalau kita dikirim surat permintaan dari teman-teman, ya dari penyuluh kah, dari dinas kah, karena kita memang harus buku-buku itu. Dan itu tersedia dalam web, karena semua sekarang sudah di website elektronik. Dan Bapak Ibu tadi sudah menyampaikan bahwa Bapak Ibu cukup familiar dengan internet, dengan sangat mudah memperoleh barang itu. Tapi kalau misalnya masih ada di kantor, kita akan senang hati kita kirim, karena buat kita banyak-banyak. Dari informasi dari kita timbal balik begitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi, maaf ini situasinya terlalu pendek untuk kita terlalu panjang memperoleh hal-hal ini. Tetapi kita punya kesempatan yang panjang setelah ini. Kita punya email, kita punya handphone, kita punya itu kita gunakan untuk mengefisienkan komunikasi kita. Jadi Bapak tahu email saya itu, tadi teleponnya sudah ada di sana, silakan aja anytime telepon. Kalau saya tidak mampu menjawab, saya akan cari tim untuk bisa memberikan konsultasinya. Saya kira itu Pak Kadi. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, karena keterbatasan waktu dari narasumber kita, masih ada kegiatan lain yang harus dilanjutkan. Saya kira sampai di sini diskusinya tadi telah disampaikan. Kalau ada yang masih mau ditanyakan, nanti bisa lewat email atau mungkin bisa lewat HP langsung ya. Sebelum kita akhiri acara ini, mungkin ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Tadi disampaikan narasumber kita bahwa sesuai dengan Kepmenkp nomor 6 tahun 2010 tentang alat penangkapan ikan, di sana dijelaskan ada 10 jenis alat tangkap. Mulai dari jaring lingkar, pukat hela, pukat tarik, kemudian penggaruk, jaring alat yang dijatuhkan, kemudian jaring insang, perangkap, pancing, alat penjepit, dan melukai. Itu mungkin yang masih tradisional ya, seperti tombak, biasanya kan masih ada Pak yang nombak ikan itu ya. Kemudian dari 10 jenis ini keluar Kepmen KP 02 2015
tentang pelarangan penggunaan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik seinet, memberikan bekal wawasan kepada Bapak Ibu para penyuluh di lapangan. Terima kasih. Terakhir kita berikan aplaus kepada kita semua. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila dalam memandu acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.